Nah, ini pertanyaan ketiga nih juga menarik nih. Jadi tentang naik turun tangga ya. Jadi ada riwayat keguguran karena kandungan lemah naik turun tangga lantai 1 sampai 3. Apakah resign memang jalan terbaik gitu ya? Terus bagaimana menyikapi trauma psikologis? Jadi mungkin kayaknya jadi merasa bahwa ya itu penyebabnya adalah karena kecapean naik turun tangga gitu sih. Jadi ya ini mungkin gimana Dok menjawab hubungan antara keguguran dan naik turun tangga nih gitu. Jadi gini, jadi kalau rahim kan suka dibilang rahim lemah ya. Jadi aku nggak ada slide rahim lagi dok. Jadi rahim itu ada cervix atau mulut rahimnya yang biasa di pap smear. Nah ini nih ada nih, dokter Yana ada. Jadi di situ ya. Nah mulut rahim itu bisa memendek karena kongenital didapat atau seperti contohnya mungkin dulu pernah keguguran terus dikuret di sana, atau biasanya ada miom atau bangunan atau massa benjolan lah ya di bawah sana yang pernah kita operasi kita angkat. Nah itu punya faktor resiko untuk inkompetensi serviks atau kelemahan dari mulut rahim. Nah kalau seperti itu memang resikonya tinggi untuk keguguran. Tapi selain itu yang tidak ada yang mengatakan bahwa kecapean atau naik turun tangga lah katakan ya, itu bikin keguguran nggak ada. Yang ada tuh stres yang memang masih perdebatan. Benar nggak sih stres ini? Jadi kalau saya menyikapinya, hitung dulu serviksnya panjangnya berapa. Tanyakan pada pasiennya, ada nggak riwayat dia dikuret sebelumnya? Bagaimana kuretnya pakai apa? Dikuret pakai alat atau ada suctionnya. Lalu tanyakan sama pasiennya, pernah nggak ada riwayat operasi sebelumnya ngangkat massa di bawah situ? Atau yang paling penting keguguran sebelumnya itu di usia kehamilan berapa? Biasanya di usia 12-14 minggu tuh keguguran karena kependekan dari mulut rahimnya. Nah jika memang ada faktor risiko seperti itu, ada solusinya yaitu dijahit. Jadi di mulut rahimnya itu karena dia suka lost doll gitu ya, kehamilannya luruh aja, kita tutup, kita jahit dengan benang yang bisa dipertahankan sampai bayi tersebut beratnya cukup atau 36-37 minggu gitu. Jadi pasien tuh kadang ya khawatir, pasti khawatir. Dok, gimana dok, saya boleh nggak beraktivitas? Silahkan, jika aktivitas itu aktivitas ringan sedang. Nah kalau naik turun tangga menurut saya itu aktivitas ringan sedang, tapi kita screening dulu gimana dengan panjang mulut rahimnya tersebut. Jika aman, ya silahkan, asal tidak berdarah. Jika ngeflek, nah itu beda lagi. Kalau ngeflek ya kita bed rest ya, bed rest dengan suplementasi hormon. Takutnya kegugurannya karena itu. Jadi kalau misalnya sekarang resign sebelum hamil sih menurut saya sih nggak perlu ya dok ya, soalnya tidak ada di dalam, maksudnya belum hamil kan, ini setelah keguguran ya ceritanya dia pasiennya. Oke, nah semoga itu menjawab ya. Jadi nggak semuanya tuh karena capek, ada faktor lain yang harus dicari. Betul. Jadi ini mungkin membantu menjawab dikit ya. Dulu waktu habis keguguran juga sempat nyalahin pekerjaan gitu ya. Kayaknya kita lagi cari ini aja sih, blaming gimana ya, mungkin nyalain diri sendiri, nyalain orang lain, nyalain kerjaan, dan sempat kepikiran buat resign juga gitu. Jadi ya ini memang normal gitu ya, wajar gitu loh. Orang merasa apa memang resign jalan terbaik, sebenarnya ya kalau boleh dibilang sih nggak juga gitu ya. Kita lagi mencari ini aja sih, apa ya, alasan dibalik itu alasannya gitu. Iya, jadi kayak aduh ini kayaknya salah kerjaan nih, salah turun tangga. Sempat juga mikir kayak gitu, apa karena nyetir, waktu itu kan kerja 3 jam nyetir tuh, pulang pergi 1,5 jam, kadang bisa 4 jam di jalan nyalain nyetir. Tapi sebenarnya nggak juga kan, akhirnya ketahuan penyebabnya autoimun gitu. Jadi itu kayak lagi proses gitu loh, mencari sebenarnya penyebab yang secara ilmiahnya tuh apa gitu sih kalau saya boleh sharing pengalaman saya. Ini lagi fase untuk mungkin healing dari sisi mental dan psikis dulu kali ya.